Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Dewa Iblis Leopard Ose mencoba dengan susah payah untuk terus menghindari serangan Wang Yuan saat menyerang Long Hao Shen, tetapi perisai yang mengesankan di kedua sisinya sangat menunda dia saat dia dipukuli, karena Han Yu dan Zhang Fangfang. Namun, Dewa Iblis Leopard bagaimanapun juga adalah iblis dari langkah ke-9. Meskipun dipukul, dia tidak punya masalah mengirim Han Yu dan Zhang Fangfang terbang. Han Yu, yang memiliki berbagi kehidupan rantai berbagi jiwa, lebih baik, meskipun dia ditolak, tubuhnya mengeluarkan kilatan yang intens dan dengan pemulihan dari berkah cahaya, hanya luka ringan yang berkelanjutan. Zhang Fangfang ditolak lebih jauh, tetapi memiliki kultivasi yang relatif lebih banyak daripada Han Yu, jadi meskipun tubuhnya meringkuk sampai batas tertentu sambil mengeluarkan darah, luka-lukanya tidak terlalu penting. Serangan mereka adalah demi mendapatkan waktu untuk yang lain. Sementara cahaya guntur ungu dinetralkan, bola cahaya keemasan yang sangat besar dibawa bersama, mengejar Ose. Merasakan ancamannya yang luar biasa, Ose mengangkat tangan kanannya dan menangkis senjata Simasian. Lengannya yang besar bersentuhan dengan senjata Simasian, segera menyebabkan kekuatan ledakan yang mengerikan meledak dari bola itu. Semua yang lain dari pasukan dapat dengan jelas melihat tubuh Ose berubah menjadi ungu sepenuhnya pada saat berikutnya. Dia yang sangat cepat tiba-tiba berhenti di udara, sementara senjata bola logam Simasian yang mengikatnya, menyebabkan suara gemuruh saat meledakkan Ose. Meskipun ini adalah pertama kalinya bagi yang lain untuk melihat kekuatan yang begitu mengerikan dari senjata bola cahaya energi Simasian, setelah mencocokkan selama bertahun-tahun, mereka tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Han Yu dan Zhang Fangfang ditolak, tetapi yang lain tidak boleh diabaikan. Wang Yuan segera melambaikan senjata badai darah yang berevolusi, dan sementara itu, kemegahan seperti kristal abu-abu melintas di punggung Dewa Iblis Leopard Ose, mengungkapkan Chai yang tersembunyi. Chai sedang memahami esensi sejati seorang asasin. Saat menghadapi lawan sejati, dia tidak membuatnya bergerak sesegera mungkin, tetapi menunggu kesempatan maksimal. Dia sedang menunggu kesempatan, tersembunyi dalam kegelapan sambil menyimpan kekuatan. Pengumpulan kekuatan momentum seorang asasin tidak begitu jelas dari sebuah gerakan, tetapi letusan kekuatan berikutnya bahkan lebih mengerikan. Wang Yuan juga tidak ketinggalan, dari senjata badai darah menghilang tiba-tiba, dan bahkan gelombang darah yang mengelilinginya lenyap. Jika seseorang cukup dekat, dia akan mengetahui bahwa halasi beriak berkeliaran di sekitar senjata badai darah. Haus darah ekstrim itu benar-benar terbentuk, dan diterapkan pada serangan Wang Yuan. Sabit Dewa Kematian Chai adalah yang pertama memotong cahaya guntur ungu itu. Cahaya guntur itu tidak bisa membedakan orang, tetapi seolah-olah menginfeksinya. Sabit Chai tidak terinfeksi oleh salah satu cahaya guntur. 7 jurus Dewa Kematian. Dalam kilatan cahaya berwarna abu, sosok Chai menyapu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan pukulan kedua pada Dewa Iblis Leopard Ose bukan oleh Wang Yuan, tetapi adalah nyala api berwarna biru yang aneh. Api itu melesat dalam garis lurus untuk menembus tubuh ungu itu hampir bersamaan dengan serangan Chai mendarat, karena kedua pukulan itu hanya berbeda sepersekian detik, tetapi mengenai tempat yang berbeda. Selanjutnya, badai darah Wang Yuan ditutupi dengan pisau berwarna emas yang dibungkus dengan warna oranye. Tapi bagaimana Long Hao Shen bisa mengambil bagian dalam prestasi ini? Dia hanya fokus pada pertahanan. Dalam semburan cahaya ungu, Wang Yuan merasakan dampak destruktif menyebar dari senjata badai darah, langsung mengirimnya terbang setelahnya dan membuat tubuhnya terasa mati rasa, tiba-tiba kehabisan kendali. Cahaya guntur ungu juga menempel di pinggangnya, secara mengejutkan juga mempengaruhinya. Secara kebetulan, Zhang Fangfang buru-buru menangkapnya dari belakang.
Dewa Iblis Leopard berteriak sangat keras dengan marah. Saat ini dengan banyak luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Yang paling fatal ditimbulkan oleh sabit Dewa Kematian, hampir menghancurkan seluruh punggungnya dan sampai memotong setengah lehernya. Di lubang perutnya ditinggalkan lubang hitam pekat kecil, yang juga berwarna hitam hangus. Sima Xian tersandung beberapa kali lalu jatuh. Baik bola cahaya energiknya dan dia kehilangan semua kemuliaan, bersinar, berkilau, bercahaya. Tetapi secara kebetulan, tungku roh berkah cahaya Han Yu masih berlangsung, sehingga dia bisa bergegas ke sisinya dan mendukungnya sambil membantunya pulih dengan bantuan tungku rohnya. Pada saat ini, efek berbagi kekuatan hidup rantai pengikat jiwa dipamerkan. Meskipun setiap orang menderita kurang lebih efek dari serangan balik yang memukul mundur, kerusakan itu dibagi bersama. Ose berlutut, tanpa darah bocor dari tubuhnya, tetapi tubuhnya yang besar bergetar hebat, dan menyusut dengan cepat. Setelah mengalami kerusakan parah, dia sudah menjadi tidak dapat mempertahankan efek dari transformasi Dewa Iblis. Apalagi dia, bahkan yang lain dari pasukan secercah cahaya harapan tidak menyangka diri mereka dapat meluncurkan serangan bersama seperti itu, yang sama sekali semuanya mendarat di Ose. Long Hao Shen memiliki transparansinya. Apakah ini perlu dikapitalisasi niat pedang dari Arya Dewi Cahaya, Cair, dari 7 seni Dewa Kematian. Wang Yuan memiliki roh asasin terwujud yang dituangkan ke dalam senjata badai darah. Lin Xin memiliki jari vulkan di samping jarum api neraka. Serangan kuat dari keempatnya selain bola cahaya energi Sima Xian menahan Ose untuk waktu yang singkat sambil meledak dengan kekuatan membunuh yang luar biasa. Di luar Lin Xin mereka semua sekarang memiliki senjata yang mencapai tingkat epik. Dan bahkan juga Lin Xin mendapat dorongan dari tungku roh Phoenix api biru. Sihir Chen Ying sudah lama dihentikan. Sejumlah besar binatang ajaib bersama dengan 6 kepala Hao Yue secara tirani menekan iblis leopard di luar aula, yang sama sekali tidak dapat membantu dewa mereka. Saat ini, tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apapun untuknya. Mereka hanya bisa menanggungnya untuk saat ini. Tetapi pada saat ini, aura kesedihan yang mengerikan muncul dari Dewa Iblis Leopard Ose, yang kekuatannya meningkat tajam. Api merah tua berputar di sekelilingnya, menyebar dengan panik ke segala arah. Hati-hati, itu teknik pemulihan keruntuhan iblis. Long Hao Shen berteriak, dan segera bergegas dengan perisai siput ilahi terangkat. Sebagai kapten, dia pada saat itu memiliki tugas yang tidak dapat disangkal. Tungku roh suci dirangsang tanpa ragu-ragu, memperkuat efeknya yang menarik. Melihat api merah tua itu keluar, Long Hao Shen tahu bahwa sudah tidak mungkin untuk menghentikan teknik keruntuhan iblis besar Ose. Dewa Iblis Leopard, bagaimanapun, berbeda dari Dewa Ular Iblis. Andromalius hanya berada di puncak langkah ke-8 dan belum mencapai yang ke-9. Tetapi Dewa Iblis Leopard Ose adalah iblis menyeluruh dari langkah ke-9. Saat teknik pemulihan keruntuhan iblis diaktifkan, orang bisa melihat cahaya merah tua melesat ke belakang, menembus aula untuk mengalir ke dalam dirinya. Itu adalah amplifikasi dari pilar Dewa Iblis Dewa Iblis dari langkah ke-9, dengan seluruh dunia yang berbeda dari para Dewa Iblis di antara 12 peringkat terakhir. Untuk alasan yang sama, fakta Long Hao Shen berhasil mengalahkan Dewa Iblis Crossel sangat terkait dengan fakta bahwa yang terakhir tidak memiliki pilar Dewa Iblis di sisinya. Semakin kuat Dewa Iblis, semakin besar penggunaan pilar Dewa Iblis mereka. Long Hao Shen sekarang memiliki sikap yang sangat tenang. Serangan gabungan mereka sebelumnya sudah di atas semua harapan, tetapi masih belum berhasil membunuh Dewa Iblis Leopard secara menyeluruh meskipun lemah dalam pertahanan. 72 Dewa Iblis hanyalah hal yang sangat kuat. Jika 2 Dewa Iblis hadir di sini, mereka pasti akan kalah dalam pertempuran hari ini. Bahkan sekarang, melawan Dewa Iblis Leopard Ose di pintu kematian bukanlah hal yang mudah. Setidaknya, melarikan diri tanpa cedera akan menjadi masalah yang sulit. Untuk alasan ini,
Long Haoshen bergegas maju dengan sembrono, untuk mendapatkan waktu bagi rekan-rekannya untuk melepaskan diri darinya. Bahkan jika teknik keruntuhan iblis besar adalah hal yang kuat, itu adalah pilihan terakhir dari Dewa Iblis, membakar hidupnya sendiri. Jadi, mengingat kondisi tubuh Ose saat ini, dia hampir pasti akan mati setelah menggunakan teknik ini. Dari pertempuran pertama mereka melawan Dewa Iblis hingga sekarang, Long Haoshen dan yang lainnya belum menghadapi keruntuhan iblis Dewa Iblis. Jadi mereka tidak tahu sejauh mana amplifikasinya tercapai. Tapi karena itu adalah pilihan terakhir Dewa Iblis, menggunakan hidupnya sebagai bahan bakar, tentu bukan hal yang mudah untuk ditolak. Oleh karena itu, Long Haoshen benar-benar yakin tentang pikiran Ose. Selain menggunakan keruntuhan iblis untuk menimbulkan kerusakan yang sangat berat di pihak mereka, tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa mahkota Dewa Iblisnya akan dapat melarikan diri, sehingga setidaknya posisi dewanya tidak akan hilang. Memahami bahwa dia telah melakukan kesalahan, Long Haoshen merasa menyesal. Pertama karena dia tidak cukup memperhitungkan rekan-rekannya, dan karena dia terlalu percaya diri, dan tidak menyiapkan cukup ruang untuk bermanuver. Jika sebelumnya mereka telah mengamankan jalan keluar sebelum meluncurkan pertempuran ini, mereka semua bisa berkumpul dan berteleportasi melalui melodi abadi, dan kembali setelah kekuatan tangguh dari teknik keruntuhan iblis berakhir. Tidak perlu menanggung serangan terakhir Dewa Iblis Leopard. Adapun pelarian mahkota Dewa Iblisnya, biarkan saja. Dengan Hao Yue di sini untuk menghancurkan pilar Dewa Iblisnya, apa gunanya mahkota Dewa Iblis itu? Tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Semua orang tersebar, terutama Chen Ying'er dan Lin Xin yang keduanya terlalu jauh, jadi sama sekali tidak ada cara untuk segera memindahkan semua orang ke sini. Jadi tidak peduli apa, yang tersisa untuk dia lakukan hanyalah memblokir serangan terakhir Ose dengan seluruh kekuatannya. Berteriak dalam kemarahan liar, Dewa Iblis Leopard yang terluka parah berubah. Pusaran merah tua berputar di sekelilingnya dengan kecepatan yang mencengangkan, dan dari bentuk manusia aslinya, dia tumbuh melebihi 5 meter, berubah menjadi macan kumbang raksasa berwarna merah tua, berkembang dengan kekuatan dan menjadi jauh lebih menakutkan daripada waktu transformasi Dewa Iblisnya. Long Haoshen menggenggam perisai siput ilahi matahari dan bulan, alat kelas ilahi itu, di tangannya. Sebagian besar energi spiritualnya sudah habis, jadi bagaimana dia bisa merespons terhadap Dewa Iblis Leopard seperti itu? Dia samar-samar memahami arti sebenarnya dari teknik keruntuhan iblis. Itu untuk meninggalkan tubuh fisik, dan melepaskan kekuatan iblis asli, menyalakan sumber kekuatannya. Ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangani. Saat Long Haoshen sedang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Dewa Iblis Leopard pasca keruntuhan, raungan marah tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Segera, seluruh tubuh Long Haoshen ditutupi dengan niat ungu pekat, dan armor yayasan emas padanya memperoleh lapisan emas keunguan. Halasi ungu yang datang dari belakang tidak hanya menyelimuti Long Haoshen, tetapi juga Dewa Iblis Leopard yang besar. Segera, pemandangan menakutkan mengikuti. Api merah tua yang menyulut tubuh Ose segera berhenti dengan kaku, seolah-olah air berubah menjadi es, benar-benar menghentikan pembakarannya. Perubahan ini benar-benar aneh, menyebabkan Long Haoshen menatap kosong ke tubuh Dewa Iblis Leopard yang kehilangan semua ledakan kekuatan itu, akhirnya menghilang sekaligus. Mahkota Dewa Iblis Merah Tua kehilangan kepalanya karena ketakutan kemudian mencari pelarian, tetapi setelah dibungkus oleh halasi ungu, ia segera kehilangan semua kekuatan, dan jatuh ke tanah dengan suara gemerincing. Semua orang di pasukan perburuan iblis secercah cahaya harapan menjadi tercengang. Apa ini trik sulap? Hanya dalam sekejap, Dewa Iblis Leopard yang sebelumnya terlalu mendominasi baru saja hancur. Mereka semua melihat pemancar halasi ungu itu. 6 kepala Hao Yue berdiri tinggi saat 6 pasang mata di 6 kepalanya yang semuanya berubah menjadi ungu memandang dengan bangga pada kelompok dari atas. Mulut api kecil Hao Yue,
mahkota Dewa Iblis itu segera memasuki mulutnya, dan ditelan sepenuhnya. Wang Yuanyuan bergumam, sekarang saya benar-benar mengerti mengapa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci demi bos. Hao Yue benar-benar musuh iblis. Dia bahkan bisa memadamkan teknik keruntuhan iblis para Dewa Iblis. Long Hao Shen juga terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa Hao Yue memiliki kemampuan yang sangat ketat untuk digunakan melawan iblis, tetapi dia tidak berharap dia dapat membatasi mereka sedemikian rupa. Tapi sebagai kapten, dia tidak bisa tetap terpikat di tempat ini. Semua kembali ke punggung Hao Yue. Mereka gagah berani, tetapi bagaimanapun juga hanya sekelompok 8 orang. Lebih dari 10.000 iblis macan kumbang berdiri di luar, cukup untuk menunda mereka tanpa batas waktu. Jadi tinggal di sana jelas akan membuat mereka melewati masa yang sulit. Saat Long Hao Shen berbicara demikian, dia segera bergabung dengan sisi Simasian, membawanya dengan meraih baju besinya, dan kembali ke punggung Hao Yue dalam sekejap. Yang lain mengikuti berturut-turut. Pada saat ini, pemandangan fantastis muncul di sekitar tubuh Hao Yue. 18 gerbang pemanggilan makhluk berkelap-kelip dan 18 binatang ajaib keluar di setiap binar, bertarung dalam jarak dekat melawan iblis leopard. Aula ini sangat luas, tetapi tampak sempit dengan pertempuran seperti itu sedang berlangsung. Tidak ada iblis leopard yang mampu menghentikan jalan mereka, terutama ketika Dewa Iblis Ose mereka baru saja terbunuh di depan mata mereka, sangat memukul moral mereka. Semua disimpan di luar aula oleh binatang ajaib, diperintahkan oleh Chen Ying'er untuk menjaga semua pintu keluar. Pada saat ini, dia masih memegang babi kecil, trik andalan terakhirnya. Hao Yue, ayo kita cari pilar Dewa Iblis. Ketika teman terakhir mereka mencapai punggung Hao Yue, Long Hao Shen segera berteriak agar Hao Yue melakukan langkah selanjutnya. 6 kepalanya penuh dengan senyuman, dia dengan bersemangat mulai bergegas ke depan. Kepala cahaya, kepala api, kepala hijau, kepala biru, kepala ungu dan kepala kuning semuanya meluncurkan pemboman sihir, secara paksa membuat lorong di aula ini untuk membawa kelompok Long Hao Shen ke halaman di belakang Istana Leopard. Long Hao Shen tidak memiliki kekhawatiran di wilayah iblis. Mereka berencana tidak hanya untuk membunuh Dewa Iblis, tetapi terlebih lagi untuk mengguncang fondasi iblis. Dengan lebih sedikit pilar Dewa Iblis, akar iblis akan terguncang. Dan jika suatu hari mereka dapat menghapus semua pilar Dewa Iblis, iblis mungkin tidak akan ada lagi. Berpikir sejauh ini, seluruh kelompok penuh dengan kegembiraan yang luar biasa. Dewa Iblis Leopard tidak lain adalah permulaan. Menyerang jalan mereka dengan keras di punggung Hao Yue, mereka menghancurkan jalan mereka melalui aula, Iblis Leopard semuanya menyerang dari berbagai pintu masuk, tetapi sebaliknya tidak ada yang hadir di belakang. Seolah-olah Hao Yue bisa merasakan posisi spesifik pilar Dewa Iblis, yang membawanya ke halaman setelah menembus beberapa dinding. Pada saat ini, 2 petir kuning datang dari kedua sisi, langsung menuju Hao Yue. Long Hao Shen, yang telah mempertahankan dirinya dengan perhatian tinggi selama ini, tidak perlu menggunakan matanya untuk menentukan siapa kedua musuh ini. Berkat penyelidikan mentalnya, ia dapat merasakan kekuatan energi spiritual mereka. Ini tanpa diragukan lagi adalah 2 iblis leopard emas. Tanpa perlu Long Hao Shen untuk campur tangan, 2 ksatria di belakangnya bergegas maju. Han Yu mengambil dari kiri, kecepatannya tampaknya tidak tertandingi, tetapi sebagai seorang ksatria, dia memiliki tunggangannya sendiri sebagai pendamping. Gelombang memutar menyebar, dengan keras menabrak tubuh iblis leopard emas itu. Segera, iblis yang sangat cepat itu membeku, tampaknya melambat dan bahkan menjadi kaku. Han Yu menggenggam pedang darah liar di tangannya, dan segera, garis cahaya keemasan menyebar dari pedangnya. Yang aneh adalah setelah dirilis, itu secara akurat menyelimuti iblis leopard emas. Orang bisa dengan jelas melihat aura kegelapan pada iblis leopard emas tumpul. Long Hao Shen bukan satu-satunya jenius di banyak hal, semua orang dari pasukan begitu.
Gelombang tirani gelombang memutar ditembakkan dengan keras, mengambil kesempatan untuk menyerang iblis macan kumbang emas itu dengan keras, dari tangan Komandan Mata Iblis. Dalam pertempuran ini, dia belum dipanggil oleh Han Yu, hanya agar dia tiba-tiba bisa membuat langkah besar ini. Han Yu mengepakkan sayap spiritual di punggungnya, dan pedang merah darah liar mengejar iblis leopard emas itu untuk memenggal kepalanya. Pada kultivasinya dan dengan bantuan mata iblis, menangani iblis macan kumbang emas bukanlah masalah, terutama saat memegang inisiatif. Di sisi lain bergegas keluar Zhang Fangfang, seluruh tubuhnya mekar dalam warna emas. Peralatannya jauh dari kualitas anggota tim lainnya, tetapi pengalamannya lebih luas daripada orang lain. Sebagai kapten pasukan pemburu iblis yang maju ke langkah ke-7 bersama mereka, bagaimana mungkin dia kurang dalam kemampuan? Sama seperti Wang Yuan, kultivasinya mencapai peringkat kelima dari langkah ke-7. Hanya saja, total energi spiritualnya hanya sedikit lebih rendah darinya. Itu karena dia selalu fokus untuk menghentikan musuh bagi Wang Yuan dalam pertempuran, membiarkannya memiliki lebih banyak peluang untuk percikan pemahaman di tengah pembantaian. Tetapi ini tidak berarti bahwa wawasannya lebih rendah. Sejak bergabung dengan secercah cahaya harapan, Zhang Fangfang sering menerima beberapa bimbingan dari Long Hao Shen, membuat kemajuan kultivasinya akhir-akhir ini sangat cepat. Saat iblis leopard emas ini bersiap untuk melanjutkan serangannya, tiba-tiba ia merasakan perasaan panas, dan tanpa sadar mundur. Tanpa ragu, Zhang Fangfang menggunakan semua kekuatannya untuk mengambil keuntungan melawan iblis dari langkah ke-8 dalam waktu sesingkat itu. Karena secercah cahaya harapan juga memiliki orang lain, dia seharusnya tidak perlu berusaha terlalu keras, tetapi dia harus membuktikan dirinya, membuktikan kegunaannya untuk tim ini. Meskipun dia memiliki hubungan seperti itu dengan Wang Yuan, bagaimana dia bisa tetap berada di tim seperti itu hanya untuk tujuan mengejar wanita? Dia ingin membuktikan kepada semua orang dari pasukan secercah cahaya harapan bahwa dia memiliki kekuatan untuk tetap berada di tim ini. Kekuatan untuk tetap berada di tim ini.